Halo, kembali bersama saya, Polikarpus Willy Brudus, calon guru penggerak dari SMA Negeri 10 Kupang. Dengan moto bergerak, berbagi, dan berkarya, bersama fasilitator Bapak Josi Seran dan pengajar praktik Ibu Emi Kevin, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual budaya positif praktik segitiga restitusi. Pada demonstrasi kali ini, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Apa itu restitusi? Menurut Gosen dalam bukunya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam prosesnya memiliki 3 tahap, setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Sedangkan tahap ketiga menanyakan keyakinan teori kontrolnya, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang berbeda di kelas yang saya ampu. Kasus yang pertama, ketika ada salah satu siswa yang berbohong atas hasil pekerjaan kelompoknya, dia tidak ikut bekerja dalam kelompok akan tetapi mengatakan kalau dia ikut bekerja kelompok. Kasus kedua, ketika ada salah satu siswa yang menyontek saat saya sedang memberikan ulangan harian di kelas. Dalam video berikut, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, murid berbohong. Ini ada satu kesalahan yang Bapak temukan hari ini, yaitu kamu berbohong. Karena terhadap presentasi yang sudah dilakukan tadi, ternyata kamu tidak ikut, tapi kamu mengakunya kamu ikut. Nah, untuk kesalahan hari ini, Bapak yakin bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu berbohong pasti kamu sendiri punya alasannya. Kira-kira apa alasannya kamu sampai berbohong? Tidak fokus dalam kelas. Oh, ya. Jadi berarti selama ini lebih suka belajar sendiri ya? Ya, baik. Begini nih dia, kita ini adalah makhluk sosial, harus bekerja sama dengan orang lain. Kita juga harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, apalagi kalau di proses pembelajaran itu memang kita harus butuh orang lain juga. Berdasarkan kesalahan hari ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak tugas dan jujur. Oke, tidak mengerjakan tugas dan jujur ya. Baik. Lalu kira-kira kamu punya cita-cita tidak? Mau jadi apa? Mau jadi perawat ya? Baik ini. Kira-kira untuk mewujudkan cita-cita tersebut apa yang kamu buat? Belajar dengan giat dan tekun ya. Baik, begini dia. Untuk menjadi seorang perawat, tentunya kita harus belajar dengan giat dan tekun, juga harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan juga kita dalam mengerjakan tugas itu harus jujur ya, tidak boleh bohong seperti ini. Pak yakin bahwa kau sudah bisa menyadarinya hari ini. Dari hari ini Pak saya sudah cukup, dan kali jangan buat lagi ya. Oke, itu saja, silakan boleh kembali. Perasaan murid yang berbohong setelah melakukan praktik segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Siang, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nini Vanessa, kelas 12 IPA 2. Perasaan saya setelah praktek segitiga restitusi bersama Pak Willy, saya merasa lega. Karena setelah Pak Willy mengetahui saya berbohong, Pak Willy tidak marah. Malahan Pak Willy memberi nasihat kepada saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kasus yang kedua, murid menyontek. Nindi, hari ini kita tadi ulangan fisika dan Pak temukan Nindi tadi menyontek ya pada saat ulangan fisika. Saya yakin bahwa kalau menyontek ini memang semua orang pasti, ada banyak orang sudah pernah melakukannya untuk menyontek ini ya. Kamu tidak perlu takut bahwa kamu panggil hari ini tidak pernah maksud untuk apa-apa ya. Banyak orang sudah pernah menyontek. Nah, kira-kira kamu menyontek tadi alasannya apa? Karena ingin mendapat nilai yang baik. Nah ya, untuk mendapatkan nilai yang baik.
Pak rasa bahwa ketika kamu ingin mendapatkan nilai yang baik itu tentu tidak dengan harus menyontek ya, karena menyontek ini memang tidak baik ya. Kalau mau belajar pasti kalau mau dapat nilai yang baik itu kita harus belajar ya. Oke, kira-kira kalau kamu menyontek itu keyakinan kelas apa yang kamu ambil? Belajar sebelum ulangan, Iya, tidak menyontek, iya. dan tidak bekerja sama. Oke, baik. Berarti kamu tahu ya, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas ya. Nah, kira-kira kamu punya cita-cita tidak? Mau jadi apa? Perawat. Menjadi perawat. Oke, baik. Ini untuk menjadi seorang perawat ini memang kita harus belajar ya, bukan menyontek. Kita harus bekerja belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga kita juga harus bekerja sama dengan teman-teman lain, berkolaborasi, tapi bukan berarti bekerja sama pada waktu ulangan ya. Dan Pak rasa bahwa hari ini kamu sudah menyadari bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas, tapi ke depan semoga jangan lagi ya. Itu saja, boleh kembali ke kelas. Perasaan murid yang menyontek setelah melakukan praktik segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Saya mengikuti ulangan fisika bersama Pak Willy dan saya menyontek. Ketika mengetahui saya menyontek, Pak Willy tidak marah. Malahan Pak Willy menasehati saya kembali. Karena kami ada keyakinan kelas, yaitu belajar sebelum ulangan, tidak menyontek, dan tidak bekerja sama. Pak Willy memberikan kesempatan kepada saya untuk ulangan kembali. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.